Halo teman-teman, pada video ini kita akan membahas tentang teori belajar konstruktivisme dan penerapannya dalam pembelajaran. Yuk simak videonya. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the bands. Pose with the pose with the pose 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 with the bands. Halo teman-teman, pada video ini kita akan membahas tentang teori belajar konstruktivisme dan penerapannya dalam pembelajaran. Yuk simak videonya. Teori belajar konstruktivisme memandang belajar sebagai proses aktif, di mana peserta didik membangun pengetahuannya sendiri. Jadi, belajar tidak hanya sekadar menghafal materi, tetapi memahami konsep melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Dalam teori ini, pengetahuan baru selalu dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Karena itu, pengalaman belajar siswa menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran konstruktivisme, peran guru tidak lagi sebagai satu-satunya sumber informasi. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing, memberi arahan, dan menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Sementara itu, siswa didorong untuk aktif, berpikir kritis, dan menemukan pemahamannya sendiri. Tujuan utama penerapan teori konstruktivisme adalah menciptakan pembelajaran yang bermakna, meningkatkan pemahaman siswa, serta melatih kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Ada langkah-langkah pembelajaran konstruktivisme. Ada yang pertama yaitu orientasi. Guru membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap topik yang akan dipelajari. 2. Eksplorasi. Siswa mencari dan mengumpulkan informasi melalui kegiatan seperti observasi, eksperimen, dan diskusi. 3. Ada interpretasi. Siswa menafsirkan hasil eksplorasi, mengaitkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki, dan mulai membangun pemahaman baru. 4. Ada rekonstruksi konsep. Siswa menyusun kembali konsep berdasarkan hasil penemuan dan diskusi dengan bimbingan guru. 6. Ada aplikasi. Siswa menerapkan konsep yang telah dipahami dalam situasi nyata atau pada permasalahan baru. Yang terakhir, 6. Refleksi dan evaluasi. Siswa dan guru meninjau kembali proses pembelajaran untuk menilai pemahaman dan pengalaman belajar yang diperoleh. Pembelajaran konstruktivisme memiliki beberapa karakteristik utama. Pembelajaran ini berpusat pada peserta didik, berbasis masalah nyata, serta melibatkan proses eksplorasi, diskusi, dan interaksi sosial. Siswa juga didorong untuk belajar secara mandiri dan aktif. Pendekatan konstruktivisme didukung oleh berbagai model pembelajaran seperti kegiatan eksperimen, penggunaan media visual, modul berbasis konstruktivisme dengan model ADDIE. Kepanjangannya itu analisis, design, development, implementation, evaluation, serta siklus belajar Karplus yang meliputi eksplorasi, pengenalan konsep, dan penerapan konsep. Penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran mendorong pembelajaran aktif, kolaboratif, serta penilaian berbasis kinerja, seperti proyek, portofolio, dan tugas autentik. Teori ini memiliki kelebihan, seperti pembelajaran menjadi lebih bermakna, pengembangan kreativitas, kemampuan berpikir kritis, dan kerjasama antar siswa. Kelebihan teori belajar konstruktivisme. Yang ke-1, pembelajaran lebih mendalam dan bermakna. Teori ini mendorong siswa untuk membangun pemahaman mereka sendiri. Yang kedua, pengembangan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang ketiga, menghargai perbedaan individu dalam belajar karena teori ini berfokus pada pengalaman pribadi individu. Yang keempat, mendorong kerjasama dan interaksi sosial. Yang kelima, siswa menjadi lebih aktif dan kreatif. Dan yang keenam, adanya kebebasan dalam belajar atau memahami pelajaran. Di sini ada kekurangan teori belajar
konstruktivisme. Yang pertama, proses pembelajaran yang memakan waktu. Yang kedua, kesulitan bagi siswa yang kurang mandiri atau tidak terbiasa berpikir kritis. Yang ketiga, peran guru yang kompleks dan menuntut. Yang keempat, dan yang terakhir, tidak efektif untuk semua mata pelajaran. Jadi, kesimpulannya, konstruktivisme dalam pembelajaran menekankan bahwa pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri melalui pengalaman dan interaksi. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka sendiri. Tujuan utamanya adalah menciptakan individu yang mampu berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Pembelajaran dilakukan melalui aktivitas yang memungkinkan siswa mengonstruksi pengetahuan mereka sendiri seperti diskusi kelompok dan analisis masalah sehari-hari.